Bapak Ibu Saudara, eh, Bapak Ibu Saudara mungkin tahu bahwa saya berasal dari Kota Malang, ya. Saya ini Arema Malang. Nah, di Malang itu Bapak Ibu Saudara ada sebuah seminari Alkitab yang cukup terkenal dan cukup besar, ya. Namanya Seminari Alkitab Asia Tenggara. Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kalau disingkat SAAT gitu ya. Cukup besar, dan waktu saya mahasiswa saya pernah beberapa kali masuk ke sana untuk pelayanan bersama teman-teman kampus gitu ya di sana. Dan seingat saya, karena namanya Seminari Alkitab Asia Tenggara, mahasiswanya berasal dari banyak negara-negara di Asia Tenggara ini, tidak hanya dari Indonesia. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya ada di sana, saya melihat ada sebuah bangunan perpustakaan yang cukup besar dengan koleksi buku yang ribuan. Yang menarik perhatian saya waktu itu adalah nama dari perpustakaan ini adalah Berea. Nama perpustakaan di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang itu namanya Berea. Dan waktu saya akhir-akhir ini mencoba untuk mengakses gitu ya situs web dari Seminari Alkitab Asia Tenggara itu dan masuk ke dalam perpustakaan online-nya, disebutkan di situ kenapa mereka menamakan perpustakaan itu sebagai Berea. Dan itu menarik Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga sering mendengar banyak persekutuan, banyak gereja memakai nama Berea. Sebuah nama yang unik gitu ya, sebuah nama yang menarik. Dan saya juga ingat dulu ketika gereja kita masih mengadakan sedan, sel kepedulian. Sedan kami, ya, saya dan beberapa teman, itu namanya Berea. Dan waktu itu ada salah seorang yang mengusulkan nama itu. Dan waktu dia mengusulkan, dia bilang, Berea saja mas, karena Berea itu artinya penyelidik Alkitab. Saya ikut aja waktu itu. Tetapi mari hari ini kita akan lebih dalam untuk paham tentang Berea Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita akan membaca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15, ya. Memang kita hanya akan membaca mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15 dari Kisah Para Rasul 17. Dan kita tidak akan membaca pasal 17 ayat-ayat sebelumnya. Tetapi supaya kita nantinya lebih dapat memiliki pemahaman yang benar, semakin paham apa yang kita baca di ayat 10 sampai 15, saya akan terlebih dahulu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara latar belakang dari ayat yang akan kita baca nanti, yaitu ayat 10 sampai 15. Jadi kalau kita baca di pasal 17 ayat 1 sampai 9, itu judul yang diberikan di dalam perikop itu adalah keributan di Tesalonika, ya, keributan di Tesalonika. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ya saat itu sedang dalam perjalanan misi yang kedua dan tiba di daerah yang bernama Tesalonika, ya, Tesalonika. Dan ini kita sering mendengar nama ini. Nah, 3 hari berturut-turut, Alkitab bilang 3 hari berturut-turut Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkhotbah tentang Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang harus mati, Yesus yang harus menderita tetapi kemudian dibangkitkan. Singkat kata, sebagian jemaat di Tesalonika percaya, tetapi ada beberapa orang yang tidak percaya dan mereka iri hati dengan pemberitaan Paulus. Mereka takut, mereka khawatir karena begitu banyaknya orang-orang yang percaya dan mulai mengikuti Paulus dan Silas. Lalu orang-orang ini yang tidak puas, yang tidak percaya kepada pemberitaan Paulus, mencoba untuk bikin rusuh, bikin ribut, ya. Bahkan mereka mendekati orang-orang yang bisa dibayar di pasar-pasar. Jadi kalau bicara pasukan nasi bungkus, zaman dulu juga sudah ada. Jadi orang-orang yang bisa dibayar dengan nasi bungkus gitu ya, mereka dapat dari pasar untuk mereka oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya oleh pengajaran Paulus ini, mereka ajak untuk bikin keributan di Tesalonika. Singkat cerita, ributlah di Tesalonika dan Paulus serta Silas dibawa atau diarahkan oleh orang-orang percaya di Tesalonika untuk menyingkir. Nah, kemana mereka menyingkirnya? Menyingkirnya ke Berea. Berea itu terletak di sebelah barat Tesalonika, kurang lebih jaraknya 72 km Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sekarang kita akan baca kelanjutan dari kisah itu. Saya akan bacakan buat kita semua. Judul perikopnya adalah Paulus dan Silas di Berea ya. Dari ayat 10 ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang
Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ayat 13, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ayat terakhir, ayat 15, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang kita sudah baca ini saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan flyer yang kita sudah terima dari grup WA kita, judulnya Yang Beda dari Berea. Yang beda dari Berea. Dan ayat nats kita adalah dari ayat 11. Ya, saya bacakan kepada kita semua. Orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar ya, ada kualitas ya, ada karakteristik yang menarik hati dari jemaat di Berea. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Paulus datang ke Berea, itu adalah pertama kalinya ya. Pertama kalinya Rasul Paulus datang ke tempat itu, dan itu di luar rencana. Ya, di luar rencana, mungkin di luar agenda dari Paulus dan Silas, tetapi karena ada keributan di Tesalonika sehingga mereka harus menyingkir ke Berea. Dan di sana tadi disebutkan begitu sampai di Berea, yang dilakukan Paulus apa? Luar biasa. Langsung mencari sinagoga, mencari tempat ibadat orang Yahudi. Luar biasa. Dari sini kita melihat bahwa Paulus itu adalah orang, a man of a mission gitu ya, dalam bahasa Inggris dikatakan man of a mission. Orang yang begitu fokus dengan panggilannya, orang yang begitu fokus dengan misinya, orang yang begitu fokus dengan tujuannya. Jadi ketika dia datang ke suatu kota, yang dia cari pertama kali bukan hiburan, yang dia cari pertama kali bukan istirahat, yang dia cari pertama kali adalah sinagoga, di mana dia bisa ketemu dengan orang-orang Yahudi dan mulai mengajar di situ. Nah, di sini menarik Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajar orang-orang di Berea, dan Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya mencoba untuk cari tahu kata lebih baik hatinya ini, saya coba cari di terjemahan bahasa Inggris. Saya berpikir lebih baik hatinya itu mungkin kata yang dipakai lebih baik, better gitu kan, lebih baik ya, atau a kind, more kind gitu kan, yang biasa dipakai. Tetapi yang menarik adalah ketika saya pelajari bahasa Inggrisnya, lebih baik bahasa Inggrisnya itu adalah yang dipakai more noble. Saya kaget, wah aneh, more noble. Noble itu adalah segala hal yang berkaitan dengan kebangsawanan Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian saya penasaran, saya cari ke bahasa aslinya, bahasa Yunani, di sana disebutkan eugenes. Ya, kata yang diterjemahkan sebagai more noble dalam bahasa Inggris, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebutkan lebih baik hatinya, itu dalam bahasa aslinya disebutkan eugenes. Tulisannya eugenes, eugenes gitu ya. Nah, ketika saya pelajari, pengertian dari eugenes ini adalah bersikap layaknya bangsawan, ya, terdidik dengan baik, akal sehat, open minded. Sederhananya ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya pakai istilah sehari-hari, nggak kampungan. Baik hatinya yang dimaksud di sini adalah mereka nggak kampungan. Kenapa? Karena beda dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika, sebagian percaya, sebagian lain menolak pengajaran Paulus yang mereka anggap tidak benar. Orang-orang Kristen di Berea, ya, jemaat Tuhan di Berea, baik hatinya, more noble dalam bahasa Inggris, eugenes, mereka
menerima pengajaran Rasul Paulus itu tidak dengan kampungan, nggak kampungan sikap mereka, tetapi bersikap seperti layaknya bangsawan. Mereka menerima dengan terbuka pengajaran Rasul Paulus. Nah, itu karakteristik yang pertama. Kemudian yang karakteristik yang kedua tadi di ayat 11 kita baca, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, ya. Ini karakteristik yang kedua. Mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Nah, waktu saya baca ini, saya berpikir ini pasti bahasa Inggrisnya pasti dipakai kata volunteer, gitu kan. Ya, karena biasanya kerelaan, rela hati, sukarelawan itu disebutnya volunteer, gitu. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika saya pelajari bahasa Inggrisnya itu yang dipakai bukan volunteer, tetapi yang dipakai adalah readiness of mind, ya. Kerelaan hati, bahasa Inggris yang dipakai di situ adalah readiness of mind, dan kata Yunaninya dalam bahasa aslinya disebut protumia. Dan setelah saya mencari definisi protumia itu adalah, protumia itu suatu semangat, ya, suatu kegairahan, suatu antusiasme, dan punya pemikiran jauh ke depan. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang Kristen di Berea. Mereka menerima pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu dengan hati yang terbuka, ya. Tetapi mereka juga antusias menerima itu, ya. Rela hati, antusias. Saya menyukai sebuah kata dalam bahasa Inggris, zeal, Z-E-A-L, zeal. Zeal itu berarti ada semangat, ada kegairahan, tidak loyo, tidak letoy, ya. Saya ingat kata ini dan saya suka dengan kata zeal ini karena ini dipakai di kantor saya sebagai sebuah quality yang kita cari ketika kita merekrut calon-calon karyawan di perusahaan kita. Kita mau tahu orang ini punya zeal nggak, punya antusiasme nggak, punya kegairahan nggak, punya pemikiran ke depan nggak. Nah, orang-orang Kristen di Berea, mereka menerima pengajaran Rasul Paulus, mereka menerimanya dengan antusias. Tetapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Di selanjutnya di ayat 11, dan perhatikan, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah semuanya itu maksudnya apa? Semua yang diajarkan oleh Rasul Paulus, apakah semuanya itu benar demikian? Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, umat Kristen, ya, orang-orang Yahudi di Berea, mereka menyambut pengajaran Paulus dan mereka menerima itu dengan antusias. Wow, ini sesuatu yang baru. Apa sih yang Rasul Paulus sampaikan? Sama seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, yaitu bahwa ada Mesias. Dan Mesias itu harus menderita sengsara. Tetapi Mesias itu juga bangkit. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang di Berea, mereka mendengar pengajaran Paulus, mereka terbuka hatinya, ya. Mereka memiliki antusiasme, tetapi tidak berhenti di situ. Mereka kemudian yang mereka lakukan adalah setiap hari mereka menyelidiki. Yang dipakai di sini adalah menyelidiki. Dalam bahasa Inggris disebutkan to search, ya, to search. Tetapi dalam bahasa aslinya disebutkan anakrino. Anakrino itu memiliki pengertian membongkar sesuatu untuk cari tahu dalemannya itu apa sih. Ya, orang-orang yang suka dengan komputer biasanya, ya, beli komputer terus dibongkar untuk cari tahu dalemannya ini apa sih. Itu yang dipakai adalah anakrino. Kemudian meneliti, ya, anakrino. Kemudian juga arti yang lain adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ingin tahu lebih banyak. Itu yang dimaksud dengan anakrino, to search atau menyelidiki. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen di Berea pada waktu itu, kita jangan berpikir bahwa mereka sudah memiliki Alkitab lengkap seperti yang kita punya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. No. Yang mereka punya hanya gulungan-gulungan naskah-naskah perjanjian lama, Taurat, ya. Itulah yang mereka pelajari. Ketika Paulus bilang Mesias datang, Mesias harus menderita tapi bangkit pada hari yang ketiga, mereka menerima itu dengan wow, luar biasa apa yang disampaikan Paulus. Kita belum pernah mendengar ini, tapi
kita tidak berhenti hanya sampai di situ. Kita harus cari tahu di dalam kitab suci mereka saat itu, gulungan-gulungan perjanjian lama. Benar enggak yang dikatakan Paulus? Dan ketika mereka kemudian menemukan, setelah melakukan search, ketika melakukan investigasi, ketika melakukan penyelidikan, mereka benar-benar Roh Kudus tuntun mereka pada pemahaman kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka, baru pada poin itu mereka percaya. Baru pada poin itu mereka terbuka hatinya. Yes, Mesias yang disampaikan oleh Paulus benar tertulis di kitab suci. Benar, setelah kami pelajari ada di kitab suci. Sehingga di ayat 12 dikatakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Ini bukan percaya kaleng-kaleng, ya, tetapi percaya yang berasal dari sebuah pergumulan, ya, percaya yang berasal dari sebuah proses mereka mencari kebenaran itu di dalam kitab suci. Bukankah Yesus di dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan seperti ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Berea. Mereka mencari kebenaran firman itu dengan membacanya, menyelidikinya di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Dan mereka mendapatkan pencerahan, mereka mendapatkan pewahyuan, dan itulah yang membuat mereka percaya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita berada pada situasi kondisi di mana mungkin di agama sebelah, ya, ada golongan-golongan orang-orang yang begitu menaruh percaya, begitu menaruh hormat, begitu menaruh kepercayaan penuh kepada pemimpinnya, ya. Saya tidak akan menyebut nama, tapi kita tahu gitu ya, ada sebuah organisasi yang mengkultuskan gitu ya, menempatkan pemimpinnya di tingkat yang paling tinggi, sehingga apapun yang dibilang pemimpinnya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan mereka tidak merasa perlu untuk mencari tahu apakah benar apa yang disampaikan itu dibandingkan dengan yang tertulis di kitab suci mereka. Bapak Ibu Saudara, kekristenan pun juga mengalami suatu kondisi di mana terjadi banyak sekte, ya, terutama di luar negeri, di Amerika misalnya, di tahun 1993 ya, ada sebuah sekte yang bernama Davidian Branch atau ranting Daud, ya, dipimpin oleh seseorang yang bernama David Koresh. Nah, David Koresh ini menghimpun cukup banyak pengikut. Kemudian mereka menempati sebuah lahan di Waco, Texas, dan mereka juga mengumpulkan senjata. Nah, akhirnya otoritas setempat tahu keberadaan mereka dan mengumpulkan senjata, sehingga otoritas setempat mencoba untuk menginvestigasi kelompok David Koresh ini karena ada kepemilikan senjata api ilegal. Nah, wilayah mereka itu dikepung oleh otoritas, ya, termasuk melibatkan FBI, dan pengepungan itu berlangsung cukup lama. Di tahun 93, 51 hari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 51 hari. David Koresh dan kurang lebih 90-an orang pengikutnya itu dipaksa untuk menyerah, tapi mereka tidak mau menyerah. Sampai pada akhirnya otoritas keamanan FBI menyerbu. Dan apa yang dilakukan oleh David Koresh? Dia menginstruksikan semua pengikutnya, ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita orang-orang suci. Kita akan membakar gedung tempat kita berada ini. Dan terbakarlah gedung itu. Mereka sendiri yang membakar, dan David Koresh beserta 93 orang pengikutnya tewas, terpanggang, mati konyol, mati sia-sia di dalam gedung itu. Dan apa yang diajarkan oleh David Koresh kepada pengikutnya? Aku ini juru selamat. Dan pengikutnya karena tidak mau menyelidiki apa yang disampaikan David Koresh itu benar enggak, sesuai dengan Alkitab, tidak. Mereka percaya, mereka dicuci otaknya, dan akhirnya mereka mengalami nasib tragis, mati bersama pemimpin mereka, pemimpin sekte mereka. Dan di tahun 78 ada kisah sekte lain yang lebih tragis dengan korban yang jauh lebih banyak. Terjadinya di Guyana,
sebuah negara kecil di Amerika Selatan. Pemimpinnya bernama Jim Jones. Dia mendirikan sebuah perkumpulan sekte yang bernama People's Temple atau Kuil Rakyat. Dan pengikutnya cukup banyak, 900 orang. Dan sama, dia mengklaim dirinya sebagai juru selamat. Dia mengklaim dirinya sebagai nabi. 900 orang yang tidak mengerti kebenaran, tidak mencari tahu, tidak membandingkan dengan Alkitab, main percaya aja bahwa Jim Jones ini benar juru selamat. Tragisnya Bapak Ibu Saudara, ketika otoritas setempat mulai menginvestigasi keberadaan mereka, Jim Jones merasa mulai terdesak dan dia mengindoktrinasi, dia mencuci otak 900 orang ini untuk mari kita mati bersama. Benar, 900 orang itu mati bersama dengan menenggak sianida, racun. Jadi ketika otoritas tempat datang ke lokasi itu, mereka menyaksikan 903 orang kurang lebih mati bergelimpangan di sebuah tanah yang luas. Dan banyak di antara mereka yang anak-anak. Tragis Bapak Ibu Saudara, sedih. Kenapa terjadi seperti ini? Karena mereka pengikut-pengikut itu tidak mau seperti orang Berea. Mereka tidak kritis terhadap pengajaran-pengajaran. Dan percaya ketika ada orang mengaku nabi, ada orang mengaku juru selamat, ada orang mengaku aku pembebas, mereka percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi seorang yang punya karakter seperti orang Berea? Jadi kalau ada misalnya di kekristenan kita saat ini ada berita, wow, di gereja A, di kota B misalnya, terjadi sebuah kegerakan luar biasa. Tuhan melawat gereja itu luar biasa. Anak-anak kecil berkhotbah, banyak orang-orang dewasa menangis, bertobat ketika anak-anak sekolah minggu ini berkhotbah dengan urapan Roh Kudus yang luar biasa. Misalnya ada berita seperti itu. Seorang Berea tidak akan berkata begini, halah itu kan bisa-bisanya itu aja, itu kan gimmick, itu kan tipu-tipuan. Tujuannya pasti mau cari orang sebanyak-banyaknya supaya gereja itu makin top. Mana mungkin seorang anak kecil bisa berkhotbah, sebuah orang dewasa jadi bertobat. Mana mungkin. Seorang Berea tidak akan seperti itu. Juga seorang Berea juga tidak akan seperti ini. Oh begitu ya, luar biasa itu. Pasti itu semua karya Roh Kudus. Pasti itu, udah pasti. Oke, yuk kita sekarang semua kita berbondong-bondong ke gereja itu. Kita lihat dan kita ikut gereja itu. Karena itu luar biasa. Anak kecil mengkhotbahi orang-orang dewasa dan orang dewasa banyak yang bertobat. Itu luar biasa itu. Udah pasti benar itu. Juga tidak seperti itu. Berea ketika mendengar ada kabar seperti itu, seorang Berea akan berkata begini, oh luar biasa, saya percaya memang Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih terjadi sampai detik ini. Apa yang terjadi di kota itu saya percaya itu benar. Tetapi saya akan cari tahu kebenarannya lebih dalam di dalam Alkitab saya. Apakah memang semua yang dituliskan di situ tuh ada pembenarannya di sini? Kalaupun saya menemukan pembenarannya di sini, puji Tuhan, kemuliaan buat nama Tuhan, mereka diberkati. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya ya. Seperti itulah orang-orang Berea. Nah terus apa aplikasinya buat kita saat ini? Ada 3 hal yang kita bisa jadikan sebagai aplikasi untuk kita yang hidup sebagai orang-orang Kristen di zaman sekarang. Yang pertama adalah mari kita menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran. Jangan jadikan hamba Tuhan, stop apapun dia sebagai sumber kebenaranmu Bapak Ibu Saudara. Pendeta nomor 1 di dunia kalaupun ada, dia bisa salah. Karena dia masih manusia. Saya yang saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, saya bisa salah. Karena itu tetap Bapak Ibu Saudara ketika mendengar siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terima dengan antusias, terima dengan terbuka, tapi jangan berhenti, jangan naif, jangan percaya pasti itu semua benar. Tetap kita harus kembali apa yang disampaikan pendeta A, pendeta B, hamba Tuhan C, benar enggak? Sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, terutama ini mungkin buat
pendeta-pendeta seperti pendeta Cupen, pendeta Bayu, ya, evangelis Imelda yang mengenyam pendidikan teologi, ya, mungkin mereka sudah paham gitu ya dengan apa yang namanya sifat dari Alkitab, ya, karakteristik dari Alkitab, ya. Ada 6 kalau tidak salah, tetapi saya mau menyinggung ada 2 saja. Yang pertama, Alkitab itu memiliki sifat infaliabilitas. Artinya, sebagai sebuah sumber kebenaran yang absolut, ya, Alkitab ini tidak dapat diganggu gugat. Infaliabilitas. Nah, yang kedua, Alkitab juga memiliki sifat ineransi Alkitab. Artinya apa? Bahwa Alkitab ini dalam wujud dalam wujud teks aslinya tidak mengandung kesalahan apapun. Dalam bentuk teks aslinya tidak mengandung kesalahan apapun, ineransi. Artinya ketika kita menjadikan Alkitab ini sebagai sumber kebenaran, kita tidak akan pernah bisa salah. Tapi ketika kita menjadikan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, pendeta A, pendeta B sebagai satu-satunya sumber kebenaran, dan kita menerima semua pengajarannya tanpa mengkritisi dibandingkan dengan kebenaran Alkitab, maka kita bisa jatuh dalam penyesatan, Bapak Ibu Saudara. Bukankah Yesus ketika berhasil mematahkan 3 kali pencobaan dari iblis, yang dilakukan oleh Yesus apa? Iblis pakai ayat firman Tuhan, ayat Alkitab. Yesus jauh lebih tahu dari iblis tentang kebenaran yang sebenarnya itu apa. Yesus tahu bahwa muslihat iblis hanya bisa dipatahkan kalau kita punya pengenalan, pemahaman, pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang sebagai aplikasi adalah mari kita menerima setiap pengajaran itu dengan antusias, terbuka. Ya, siapapun yang berkhotbah, kita tidak perlu melihat latar belakangnya apa, usianya berapa gitu ya. Mari kita terima semua pengajaran itu, semua firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka, kerelaan hati, readiness of mind, ya, protumia, seperti orang Berea. Tetapi tidak berhenti di situ, ya. Tetap apapun yang kita dengar, apapun yang kita terima, baik itu di khotbah mimbar, apakah itu lewat khotbah-khotbah di YouTube mungkin, tetap kita punya sikap untuk menyelidiki, investigate, to search, ya, anakrino dari yang tertulis di sini. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita hidup di zaman yang modern, ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah begitu banyak sumber-sumber dari internet yang kita bisa pakai untuk menggali, untuk membedah, untuk mencari tahu, untuk menggali lebih dalam kebenaran yang kita mungkin tidak memahami maksudnya. Makanya tadi ketika saya misalnya di dalam khotbah kita hari ini, saya menyinggung banyak kalimat kata-kata dalam bahasa Ibrani, itu bukan berarti saya paham, saya ngerti bahasa Ibrani, enggak. Semuanya ada di dalam materi di internet, Bapak Ibu Saudara. Ya, tinggal merangkumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah 3 aplikasi yang kita bisa lakukan. Belajar dari jemaat Kristen di Berea, ya. Mereka memiliki kerendahan hati, mereka memiliki hasrat untuk menyelidiki firman Tuhan, dan mereka terbuka. Dan mereka menjadikan firman Tuhan, Alkitab, sebagai sumber kebenaran yang utama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua.